Saya khawatirkan adalah ini sedang mencari-cari ya, mencari-cari ini. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi apa yang disebut dengan verifikasi partai. Insya Allah Partai Demokrat akan mengikuti pemilu, ya. Dan ketua umumnya itu adalah klien kami, Pak Jenderal Purnawirawan Muldoko dan Joni Allen Marbun. Jadi kita harus tetap positif. Persoalannya siapa ketua umum, apakah AHY, apakah Pak Muldoko, Pak SBY sebagai tetua di dalam Partai Demokrat, sebagai senior, mestinya bisa merembukkan itu, memanggil itu, mengajak berunding, mengajak berbicara, berdiskusi secara terbuka. Kalau Anda mempersoalkan itu, tadi sudah salah satunya disebutkan, maka harus ada mahkamah partai. Kalau toh mau mempersoalkan itu, waktunya harus ada. Sekian. Caranya, mekanismenya juga harus melakukan keberatan. Harus mengajukan banding, itu semua aturan. Nah, persoalannya itu tidak ditempuh. Kongres Partai Demokrat tahun 2020 di JCC pada 15 Maret bertentangan dengan Undang-Undang Parpol yang substansi anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana isinya merampas kedaulatan anggota, para pendiri, pejuang, kader, pengurus bersatu padu melaksanakan kongres luar biasa di Deli Serdang dalam rangka mengembalikan Partai Demokrat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hari ini DPP Partai Demokrat membuktikan dengan sangat baik melalui saksinya bahwa apa yang dituduhkan oleh pemohon KLB Deli Serdang itu semuanya tadi terbantahkan, terjawab bahwa sudah benar tindakan Menkumham menolak keabsahan kepengurusan atau hasil Kongres Deli Serdang. Kami yakin dan percaya bahwa kita akan memenangkan gugatan ini di TUN. Dan pada waktu kami menghadirkan saudara-saudara saksi fakta KLB, dari pihak penggugat, dari lawyernya, tidak berani memberikan pertanyaan atau bantahan. Jadi secara tidak langsung dia mengakui fakta itu yang terjadi. Ya, kalau terkait fakta hukum, tentu ini adalah domainnya pengacara kami, dan fakta hukum ini tentu dibukanya di pengadilan. Kalau kita buka di publik sekarang, ya tentu nanti didengarkan oleh AHY, didengarkan oleh pengacaranya AHY, dan mereka berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahannya itu. Tentu tidak layak untuk saya sebutkan ke publik ya. Kita punya bukti-bukti yang sangat kuat. Kenapa? Karena jelas Pak, dalam undang-undang parpol itu ya, bahwa mantan kader itu tidak boleh mendeklarasikan berdirinya ada partai sejenis gitu, dan juga menggunakan atribut-atribut atau membawa nama mantan partainya. Merasa terganggu adalah apabila dia merasa haknya mau diambil orang. Nah, kalau Pak SBY terganggu dengan hadirnya Pak Muldoko, AHY terganggu dengan hadirnya Pak Muldoko, itu justru menimbulkan pertanyaan luar biasa, apakah Pak SBY atau AHY merasa Partai Demokrat ini adalah milik pribadinya. Gitu. Tapi kalau tujuannya untuk membesarkan Partai Demokrat, mestinya membuka tangan, membuka diri, membuka seluas-luasnya, memberikan ucapan terima kasih bahwa ada kader anak bangsa bersedia mewakafkan dirinya untuk membesarkan Partai Demokrat. Kepengurusan Partai Demokrat yang sah itu adalah yang di bawah pimpinan Ketum AHY, dan yang kedua bahwa KLB Sibolangit itu merupakan KLB yang ilegal. Persoalannya siapa ketua umum, apakah AHY, apakah Pak Muldoko, Pak SBY sebagai tetua di dalam Partai Demokrat, sebagai senior, mestinya bisa merembukkan itu, memanggil itu, mengajak berunding, mengajak berbicara, berdiskusi secara terbuka. Intinya adalah mari kita besarkan Partai Demokrat bersama-sama, dan mari kita dudukkan secara proporsional siapa sebagai ketua umum dan siapa sebagai apa. Harusnya kan begitu, jika Pak SBY benar-benar seorang bapak demokrasi. Kalau Anda mempersoalkan itu, tadi sudah salah satunya disebutkan, maka harus ada mahkamah partai. Kalau toh mau mempersoalkan itu, waktunya harus ada. Sekian. Caranya, mekanismenya juga harus melakukan keberatan. Harus mengajukan banding, itu semua aturan. Nah, persoalannya itu tidak ditempuh.
saksi dari kubu Muldoko, dihadirkan dalam sidang gugatan terhadap kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Kubu Muldoko menghadirkan 3 saksi, yakni Muklis Hasibuan, mantan Ketua DPC PD Labuan Batu, M. Isnaini, mantan Ketua DPC PD Ngawi, dan Ayu Palaretin, mantan Ketua DPC PD Kabupaten Tegal. Dalam pemeriksaan silang, kuasa hukum DPP PD Mehbob menanyakan pada ketiga saksi pilihan mereka pilih dalam Kongres 5 Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret tahun 2020 di Jakarta. Ketiganya diketahui menghadiri kongres tersebut, sebab pada saat itu mereka masih menjadi pemilik suara yang sah, sesuai ADART Partai Demokrat. Kami mendukung AHY sebagai ketum Partai Demokrat, kata mereka. Dengan kata lain, sampai saat ini para saksi tersebut tidak keberatan dengan kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tegas Mehbob. Sementara itu, kuasa hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo menyatakan para saksi ini hanya mempermasalahkan pemecatan mereka yang pada dasarnya adalah urusan internal partai. Padahal UU Partai Politik tegas, apabila ada permasalahan internal partai, maka diselesaikan di Mahkamah Partai, kata Heru. Sedangkan para saksi ini tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai, imbuh Heru. Para saksi ini juga tidak mempermasalahkan keputusan Menkumham, yang menolak mengesahkan hasil KLB di Deli Serdang, dan tidak menganggap keputusan tersebut salah. Namun, ada dugaan mereka diperalat kubu Muldoko untuk menggugat keputusan pemerintah itu. Mehbob optimistis Majelis Hakim PT UN akan memutus sesuai keadilan hukum. Hukum itu akal sehat kita semua mengatakan, tidak ada jalan bagi kubu Muldoko untuk memenangkan gugatan terhadap pemerintah di PT UN, tegas Mehbob. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob mengatakan bahwa 3 saksi dari kubu Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang mengakui Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Adapun hal tersebut disampaikan 3 saksi dalam sidang gugatan kubu KLB di Pengadilan Tata Usaha Negara. 3 saksi yang dihadirkan penggugat yakni KLB kubu Muldoko menyatakan telah memilih AHY dalam Kongres 5 Partai Demokrat periode tahun 2020 sampai tahun 2025, kata Mehbob. Mehbob menerangkan, 3 saksi itu yakni Muklis Hasibuan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Labuan Batu, Sumatera Utara, M. Isnaini mantan Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, Jawa Tengah, dan Ayu Palaretin mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ia mengatakan, mereka bertiga saat Kongres 5 Partai Demokrat juga masih menjadi pemilik suara yang sah sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat. Lebih lanjut, Mehbob juga menyatakan bahwa dalam fakta persidangan, 3 saksi tidak keberatan dengan kepemimpinan AHY sebagai ketum Partai Demokrat.